chemin en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. C'est un jour un hérétique par des routes se le conduit, mais notre père Dominique par sa joie le convertit. Dominique, nique, s'en allait tout simplement. Reproduksi dalam sel terjadi melalui pembelahan dalam sel. Sel akan membelah dan menghasilkan sel baru atau sel anak. Pembelahan sel dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Pembelahan sel secara langsung artinya tidak terjadi fase-fase pembelahan. Artinya setiap sel akan langsung membelah menjadi dua sel. Pembelahan secara langsung dapat terjadi pada bakteri maupun organisme uniselulur lainnya seperti amoeba. Pembelahan tidak langsung artinya pembelahan sel yang mengalami fase-fase pembelahan di dalamnya. Pembelahan sel secara langsung ini terbagi menjadi dua, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis terjadi pada sel tubuh, sedangkan meiosis terjadi pada sel kelamin atau sel gamet. Mitosis merupakan pembelahan sel yang terjadi pada sel tubuh dan akan menghasilkan sel anak yang memiliki sifat yang sama dengan sel induk. Tujuannya adalah untuk memperbanyak sel tubuh. Dalam pembelahan mitosis terdapat beberapa tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, telofase. Tetapi sebelum mengalami pembelahan, suatu sel akan mengalami interfase. Interfase adalah tahap pertama dari siklus sel. Ini langsung melalui mitosis atau pembelahan sel dan merupakan keadaan di mana sel menghabisi sebagian besar masa hidupnya. Setelah melewati interfase, sel tubuh akan siap membelah dan memasuki fase pertama, yaitu profase. Pertama, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil fragmentasi. Kemudian benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Fase kedua, metafase. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Fase ketiga yaitu anafase. Pertama, kromatin saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Pada fase keempat, telofase, membran inti mulai kembali bergabung, kemudian kromosom mulai merenggang. Lalu, sitokinesis eukariotik membelah menjadi dua sel anak. Pembelahan secara tidak langsung yang kedua adalah pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, sel telur, dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan menghasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Dan pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anak dalam pembelahan meiosis adalah haploid. Fase-fase dalam pembelahan meiosis hampir mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Pembelahan meiosis berlangsung dalam dua tingkat, yaitu meiosis 1, meiosis 2, di mana dalam meiosis tingkat 2 memiliki tahapan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Pada tahap meiosis 1 yaitu profase 1, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil fragmen dan terbentuk gelondong pembelah. Kemudian benang-benang kromatik memadati menjadi kromosom homolog berpasang. Setelah itu terjadi pindah silang pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai dengan antara kromatik non-saudara. Di metafase 1, kromosom berjejer pada bidang pembelahan